Fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin wa minhum walina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. The Honorable the Principal of the Kemudian PGRI Unmujian, the Honorable the Teacher and respectable the audience. First of all, let's pray and thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercies and blessings so we can gather in this good condition. Secondly, let peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from darkness to the brightness. Baiklah, di sini kami akan memberikan tips kunci hidup bahagia. Kunci hidup bahagia yang paling utama adalah berawal dari diri kita sendiri. Yang pertama, lawan perasaan dan pikiran negatif dari diri kita sendiri. Baiklah, untuk tips yang kedua yaitu luangkan waktu untuk refleksi diri. Gunakan waktu saat Anda me time untuk memikirkan hal-hal apa yang sudah terjadi pada diri Anda dan bagaimana Anda menghadapi selanjutnya. Ini merupakan salah satu kunci hidup bahagia yang patut dilakukan. Tips hidup bahagia yang ketiga yaitu bersyukur. Mengungkapkan dan menyadari rasa syukur merupakan salah satu kunci hidup bahagia. Setiap hari pasti terjadi masalah, tetapi dengan bersyukur dengan mensyukuri apa yang dimiliki membuat Anda sadar bahwa hidup tidak seburuk yang dibayangkan dan Anda masih memiliki banyak hal yang bisa membuat diri Anda bahagia. Tips yang keempat, memaafkan orang lain. Menyimpan dendam dan amarah dapat mengurangi rasa bahagia yang dimiliki. Memaafkan orang lain memang tidak semudah memberikan telapak tangan, tetapi menyimpan dendam tidak akan membuat orang yang menyakiti Anda merasa dirugikan. Tips yang kelima adalah menerapkan pola hidup sehat. Salah satu kunci hidup bahagia adalah menerapkan pola hidup
sehat. Tubuh dan mental tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berkaitan antar satu sama lain. Fisik yang kurang prima dapat mempengaruhi suasana hati Anda. Karenanya, konsumsilah makanan yang bergizi dan bernutrisi, serta istirahat yang cukup dan berolahraga secara teratur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kalian, tip yang tadi disampaikan itu dari teman kalian. Belajar yang paling baik itu adalah belajar dengan teman sebaya. Karena dengan teman sebaya ini memberikan apa yang sebenarnya terjadi dengan usia yang relatif tidak jauh berbeda, adalah apa yang menjadi perasaan Anda dan apa yang menjadi perasaan yang memberi motivasi. Itu pertama. Yang kedua, saya perlu sampaikan Bapak, para saudara sekalian, juga Bapak dan Ibu guru, bahwa mari kita segera selalu melakukan berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak selalu menunggu perintah. Karena orang yang selalu menunggu perintah itu adalah mindset buruh. Mindset buruh itu tidak bisa bekerja kalau tidak diperintah. Maka pertanyaannya, apa bedanya buruh dengan robot? Nah, kita ingin mendidik kalian semua itu menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat itu bekerja dengan otaknya karena dia bisa berpikir kritis. Setuju? Maka itu yang harus kita kembangkan. Jangan sampai generasi SMK model ini sama dengan 17 lulusan perguruan tinggi yang kemarin kita coba untuk, boleh saya katakan tes, tetapi saya lebih suka untuk adaptasi. Dari 17 itu ketika saya coba, saya sampaikan, ini ada kolam renang, ini ada stokis, ini ada ataya, ini ada properti, ada banyak kegiatan. Maka apa yang akan saudara kembangkan? Dari perjalanan 8 hari tidak ada satupun yang kececer. Yang ada itu, Pak, job desk saya apa? Kalau job desk itu sama seperti robot itu diprogram kemudian dia bekerja. Ini manusia, bukan robot. Inilah yang ingin kita tanamkan dan ingin kita didik pada SMK model ini. Sehingga kalian silahkan berkreasi, berpikir kritis untuk menjadi kreativitas yang inovatif. Ini adalah kunci kalian nanti menjadi manusia dan memanusiakan manusia. Tapi kalau mindset kalian itu masih, saya tidak bisa jalan kalau tidak diperintah, maka yang terjadi Anda sebenarnya sedang belajar menjadi robot atau Anda sedang belajar menjadi guru. Setuju? Maka mulai dari sekarang, buka aura positif kalian. Seperti tadi motivasi yang diberikan, kalian harus bahagia, kalian harus senang di dalam sekolah ini sehingga kalian punya bebas berpikir. Tapi kalau kalian sekolah ini karena terpaksa, maka yang terjadi keterpaksaan itu akan menutup kreativitas kalian. Kalau kalian ingin berubah sebagaimana video yang saya buat. Kalau ingin berubah, 2 hal pokok yang harus dilakukan. 1, tingkatkan pendidikan kalian sehingga kalian akan menjadi generasi pemikir, generasi yang kreatif dan generasi yang inovatif. Itu salah satunya. Saya itu anaknya Udin. Saya dulu itu tukang awal wedhus. Saya dulu sampai SMP tukang awal sapi. Saya belum kering tangan saya sudah harus mengeluarkan sapi lembu untuk digiring. Subuh saya harus kalau dulu giring sapi sampai kepala saya ini ditutup sapi. Ya, ini nggak pernah ada sekarang ini. Sekarang ini bangun tidur buka HP, bangun tidur buka HP, malam buka HP. Ini adalah bagian dari upaya, apalagi HP-nya yang dilihat itu sesuatu yang tidak baik. Ini menjadi presiden buruk untuk pencetak generasi. Saya ingatkan sekali lagi, saya 2 kali ke Cina. Di Cina itu ada SMK jurusan animasi, tetapi melarang masyarakatnya untuk bermain game.
dari jutaan itu hadiah 1, 2, mungkin 100, 200 atau hadiah itu dalam bentuk koin itu sudah luar biasa. Padahal di Cina itu ada sekolah animasi tetapi melarang untuk bermain game. Apa yang dilakukan? Dia ingin game itu dinikmati oleh bangsa kita, generasi kita, anak-anak kita, sehingga tidak sempat berpikir hal-hal yang lebih realistis. Karena terlalu asik. Pertama, kalian tidak ada kesempatan untuk berpikir yang lebih realistis. Dua, kalian mengubah pembiasaan kita. Kalau dulu jam 3 itu di lapangan, sekarang jam 3 itu kalian masih asik main game. Lebih konyol lagi, beberapa desa lapangan dirubah menjadi tempat berpacaran. Dan itu menjadi tren. Ini sebenarnya sesuatu yang perlu dievaluasi. Di Belanda, di Inggris, itu setiap sekolah itu syaratnya wajib harus punya lapangan. Karena di situ adalah melatih fisik generasinya. Maka jangan salahkan kalau 270 juta penduduk kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Vietnam. Kenapa? Karena kita sedang dijajah dengan permainan fasilitas gadget. Dan kita tidak sadar. Kita diciptakan untuk menjadi masyarakat yang konsumtif. Kita diciptakan menjadi generasi yang lemah secara fisik dan mental. Inilah yang perlu bersama-sama untuk kita evaluasi. Maka kalau kalian ingin merubah nasibnya, maka Anda harus berlatih, Anda harus terdidik sebagaimana yang pernah saya lakukan. Saya hanya orang desa, tetapi saya berusaha untuk menjadi. Ini penting harus dilakukan. Maka ini bersama-sama, ayo menjadi bagian dari motivasi kita. Ini bagian dari perubahan kita agar kita menjadi generasi yang hebat. Karena janganlah engkau merasa hebat kalau kita meninggalkan generasi yang lemah. Itu kurangnya ada. Tidaklah engkau takut meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Maka saya takut kalau saya meninggalkan generasi yang lemah. Itulah kenapa saya memilih jalur pendidikan ini menjadi bagian dari perjuangan kita. Semoga kalian semua, kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lapor, apa yang tadi telah dilaksanakan? Apa yang selesai? Bubarkan. Siap, bubarkan. Erlangga. Erlangga.